Foi ele quem abriu o placar na Arena de Pernambuco. E olha que Souza é volante, e não atacante como o Souza vai arriscar daí, bateu pro gol! Lá dentro! Persija Jakarta resmi mengumumkan pemain asing anyarnya berkebangsaan Brazil usia 30 tahun, posisi utama gelandang bertahan, namanya Panbasti Souza. Souza sebelumnya bermain di tier ketiga sepak bola Brazil, nama klubnya Londrina. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik baik yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe, jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Saat pemain dari tier ketiga sepak bola Brazil datang ke Liga 1 Indonesia, tak sedikit pada umumnya bakalan mempertanyakan bagaimana kualitas sang pemain nantinya. Termasuk ketika Persija Jakarta mendatangkan Panbasti Souza. Wah, ini track recordnya datang dari tier ketiga. Apakah ia akan mampu sustain bermain untuk Persija Jakarta? Perlu kita garis bawahi, ada sebuah anomali yang unik memang kalau kita bicara iklim sepak bola Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5 bahkan lebih klub kadang merekrut pemain yang punya nama besar ataupun setidaknya track recordnya bagus di kompetisi sebelumnya ataupun di luar Liga Indonesia. Lalu datang ke sepak bola Indonesia, malah pemain tersebut melempem, tidak jos. Ujung-ujungnya 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan mulai hujatan itu datang, mental pemain pun nggak kuat, membuat pemain itu pun nggak bisa memberikan kesan yang impresif. Ujung-ujungnya out dari Liga Indonesia, main di liga luar, tiba-tiba oke lagi pemain tersebut. Nah, itu sebuah anomali yang sering kita temukan. Kemudian anomali lainnya, ketika kita merekrut pemain asing yang tidak punya track record oke, ataupun kasarnya kawan-kawannya antah berantah, kita rekrut pemain asing datang di Liga Indonesia, tiba-tiba gacor, tiba-tiba menjadi pemain terbaik, tiba-tiba permainannya kayak level Messi, Ronaldo. Nah, itu kita jadikan sebuah analogi biar mudah kita untuk memahaminya. Dan sampai-sampai nilai kontrak awal direkrut 500 juta naik berkali-kali lipat menjadi 5 miliar sampai dengan 6 miliar rupiah. Itulah dia keistimewaan Liga Indonesia. Dan aku pikir kawan-kawan yang menonton ini sudah memahami akan hal tersebut. Untuk posisi Panbasti Souza, ia pun secara pengalaman pernah diremehkan, dianggap sebagai transfer gagal. Aku ambil contoh, pada saat ia berkarir di salah satu klub Brazil, namanya itu Brasil de Volatas. Brasil de Volatas itu dipimpin oleh pelatih bernama Klemer. Nah, Klemer ini merupakan mantan kiper legend lah ya, dari internasional klub yang ada di Brazil. Salah satu momen yang dilakukan Klemer, sang pelatih, ini bukan El Klemer ya. Nah, ini memang namanya Klemer. Nah, momen yang dilakukan Klemer ini yaitu melakukan transfer, merekrut Panbasti Souza. Saat diumumkan Panbasti Souza sebagai pemain Brasil de Volatas, berbagai macam pihak, mulai dari sebagian fans, sebagian media, ataupun orang-orang yang dekat dengan circle direksi Brasil de Volatas, menyebutkan merekrut Panbasti Souza merupakan penemuan yang bodoh. Jadi headline-nya itu besar, dibuat bahasa Brazil invensi imbesil. Jadi kalau kita gunakan bahasa Indonesia itu mengartikan dengan penemuan yang bodoh, nggak bagus, nggak tepat, ini blunder, whatever lah sejenisnya, sinonimnya. Nah, lalu Panbasti Souza pelan-pelan terus membuktikan, memutar balik keadaan, dan bam, sampai satu titik perlu kita garis bawahi juga, Panbasti Souza
salah satu banyak menit bermain dia dapatkan di bawah kepelatihan Klemer ya. Dan sampai di satu titik Pan Basti Souza, mulai dari fans, mulai dari kalangan-kalangan yang dekat dengan direksi Brasil de Volotas dan sebagainya harus menjilat ludahan sendiri. Kenapa? Karena Pan Basti Souza menjadi salah satu pemain yang memberikan impact berenergi, dinamika yang berenergi khususnya di sektor tengah. Nah, di samping berbagai macam analis yang ada di Brazil melihat memang ada penurunan dari Brasil de Volotas dari sisi permainan secara general kawan-kawan. Akibat permainan Brasil de Volotas menurun, jadi seakan-akan Pan Basti Souza ini pun levelnya meningkat, padahal sama aja karena penyebab menurun secara overall, jadi terangkat ini posisi dari Souza. Nah, di sisi lain analis-analis yang ada di sana tetap mempertahankan bahwasanya ya suka tidak suka Pan Basti Souza pada momen tersebut menunjukkan dia merupakan transfer yang relatable oke untuk Brasil de Volotas. Enggak bisa kita katakan jelek, dikatakan analis sana, enggak juga bisa kita katakan bagus. So far so good lah ya, bisa sesuai dengan kebutuhan standar tim Brasil de Volotas, nama klub yang dimiliki oleh Souza saat itu. Nah, tentu kita pun harus mencermati kawan-kawan, level tier ketiga sepak bola Brazil mungkin ini bisa diperdebatkan juga, mungkin bisa lebih baik secara intensitas. Karena di sana medianya sama juga nih kayak kita kawan-kawan, tekanan itu bakalan penuh, pressure terhadap pemain-pemain itu bakalan luar biasa. Jelek penampilan langsung dihujat. Nah, mentalitas pemain-pemain di tier ketiga sedikit banyaknya sudah terbentuk itu. Bayangkan kalau kita berada di level tinggi, Brasileiro, kasta tertinggi sepak bola Brazil, bagaimana tekanannya. Nah, mulai dari tier ketiga, pesepak bola dari Brazil memang sudah terbiasa memahami dinamika yang dahsyat. Nah, di level Liga 1 Indonesia, semoga Pan Basti Souza ini pun bisa menampilkan permainan yang diharap-harapkan oleh Persija Jakarta. Dan aku pun mengharapkan lagi dan lagi, ini merupakan rekomendasi langsung ya dari Coach Mauricio Souza, menagih janji yang dilakukan manajemen Persija Jakarta bahwasanya untuk musim ini semua akan diserahkan kepada Coach Mauricio Souza lah ya. Pemain-pemain bukan lagi direkrut oleh manajemen. Nah, itu standing point penting. Nah, jangan nanti ujuk-ujuk ketika Persija trouble ataupun agak goyang, mulai itu muncul. Ini bukan pilihan dari saya sebagai pelatih. Nah, kita dudukkan dulu persoalan yang selama ini disebutkan Pak Panca menjadi salah satu masalah membuat Persija Jakarta pun struggle kawan-kawan berjuang di Liga 1 Indonesia. Kemudian yang kedua, ini kita bicara kehidupan pribadi yang dimiliki oleh Pan Basti Souza. Jadi, orang tua dari Souza sangat amat menyukai yang namanya sepak bola dan mengikuti sangat aktif Marco van Basten. Oleh karenanya, orang tua dari Souza ini memberi penghargaan lah, menggunakan ya memplesetkan lah ya, kurang lebih nggak secara dominan sama dari dari Van Basten menuju Pan Basti untuk anaknya Souza. Lalu ketika didaftarkan kepada catatan sipil Dukcapil yang ada di Brazil sana, ternyata ada sedikit kesalahpahaman antara keluarganya Pan Basti Souza dengan Dukcapil yang ada di Brazil. Pertama, masalah aksen. Sulit sekali orang Brazil ternyata menyebutkan Pan Basti ataupun nama-nama seperti pelogatan kayak Belanda lah, Pan Basten, Pan Broncos dan sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu karena logat ataupun aksen, jadi lingkungan dari Pan Basti Souza ini pun akhirnya memanggil aja namanya Souza. Sampai di tahun 2018, sebelum 2018 ke atas, itu sudah mulai Souza sendiri meminta coba dihilangkan aja Pan Bastinya.
Dan di level sekarang, Sousa lebih membawa nama besar keluarganya, yaitu Sousa sendiri, tanpa terlalu banyak membebankan ataupun mengiriskan nama Van Basten lagi. Walaupun kita lihat di transfer market, nama Van Basten itu bakalan tetap ada, tetapi secara substantif, bagaimana keinginan dari keluarga ataupun lingkungan-lingkungan Sousa ini untuk hanya menggunakan pelafalan Sousa. Nah, jadi itu sebuah flashback aja biar kawan-kawan pun lebih tahu tentang sosok pemain yang bakalan memperkuat Persija Jakarta. Nah, soal permainan dari dari Van Basten Sousa tadi sudah aku katakan, nggak jelek, nggak terlalu mencolok, bagus juga, memang sesuai dengan kebutuhan, dengan situasional, kondisi tim Brasil de Pelotas dan klub-klub sebelumnya, Chico dan sebagainya kawan-kawan. Nah, dengan dia mempunyai pengalaman yang sudah banyak, 30 tahun, kaki kiri lagi di sektor tengah. Nah, itu sebagai tambahan vitamin. Yang penting lainnya, ketika kita bicara Van Basten Sousa, ia memiliki atribut yang memang kuat dari sisi fisik, dari sisi pembacaan permainan di atas lapangan. Nah, itulah poin yang muncul di masa keemasan, usia emasnya di sekitaran 26-27 tahun, kawan-kawan. Itulah yang membuat dia pun istimewa. Nah, semoga yang sudah ada di masa keemasannya itu bisa dia bawa ke Persija Jakarta sedikit banyaknya, kawan-kawan. Nah, apalagi yang menjadi pelatih Persija ini kan Mauricio Sousa, yang secara garis besar iklimnya sama, situasionalnya Mauricio Sousa pun pasti mengetahui bagaimana seri C ataupun tier ketiga sepak bola Brazil, karena sebelumnya Mauricio Sousa juga punya pengalaman berada di klub itu. Oke, sampai di sini saja. Coba silahkan tulis di kolom komentar.